Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra Fatihah li Imam Abdullah Sirajuddin wa li walidayhi Syekh Najib wa li syuyukhina wa syuyukh masyayikhina anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yusaddidna fid din wa yadkhilna wa yajma'una jami'an ma'ahu wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannati firdausil a'la ala hadina wa ala kullina wa salihah wa hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabda bi shalawat sirajiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Salatan taftahu lana wa baridha wa taysir wa tughlu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Salatan taftahu lana wa baridha wa taysir wa tughlu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Salatan taftahu lana wa baridha wa taysir wa tughlu biha wa syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum tajalla hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmatika najuu fala takilna ila anfusina wa la ahadin min khalqika tarfata 'ain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-mawquf wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Zukin ay ulim. Al-mawquf ma huwa hadithul mawquf wa ma adaftahu, dan segala hadis yang kamu nisbatkan ilal ashabi kepada para sahabat, min daripada qaulin perkataan mereka, wa fi'lin ataupun perbuatannya, fahuwa mauqufun ulim. Fahuwa ulima mauqufun. Ulima bimauquf. Maka hadis tersebut diketahui atau disebut dengan hadis mauquf. Al-mauquf huwa al-hadithul ladzi udifa ila sahabah radhiyallahu anhum. Hadis yang diidhafahkan, yang dinisbatkan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Fayahtarizu biqaidi idhafatihi ila tabi'i an afwan ila sahabi hadza. Ila sahabi ada khata, ada khata fi tiba'ah. Maka yuhtaraz, yakni dijaga daripada qaid idhafatihi ila as-sahabi, ada as-sahabi an hadisil marfu', yaitu ma'udifa ila an-nabi, wal maqtu' ma'udifa ila tabi'i. Maka dikecualikan atau dikeluarkan dari syarat penisbatannya atau dari ikatan penisbatannya kepada sahabi, pada para sahabat, itu hadis marfu' yang diriwayatkan kepada Nabi, dan ataupun hadis maqtu' yang diriwayatkan kepada tabi'in. Qaulan kana au fi'lan au taqriran muttasilan isnaduhu ilaihim au munqati'an. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan, baik itu bersambung sanadnya ataupun tidak. Wa qad marra fi bayanil athar. Di pembahasan kitab yang awal sudah kita membahas tentang pengertian penjelasan daripada al-athar. Inda fuqaha Khurasan al-athar huwa al-mauquf wal khabar yusamma bil marfu', wa indal muhaditsin al athar huwa al marfu' wal mauquf. Apa itu hadis athar? Wa qad jaa fil athar, diriwayatkan dalam athar. Athar itu menurut para muhaddisin adalah hadis marfu' dan hadis mauquf. Sedangkan menurut fuqaha Khurasan adalah hadis mauquf dan hadis mauquf saja. Ini yang diidhafakan kepada sahabi. Sedangkan khabar, wa qad jaa fil khabar, maka itu yang disebut adalah hadis marfu' yang diidhafakan kepada nabi, bukan sahabi. Wa man huwa sahabi? Man huwa sahabi? Man humus sahabah? Huwa man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Sekarang pengertian al-laqiya. Al-liqa' ma huwa al-liqa'? Al-liqa' ma ya'ummul mujalasa wal mumasyah.
wa wusula ahadihima ilal akhar wa in lam tahsul bainahuma mukalamah. Liqa itu bertemu. Baik itu mencakup daripada mujalasah. Dia itu sudah sempat duduk dalam satu majelis ataupun hanya sekedar berjalan bersama dan sampainya salah satunya ke yang lainnya. Intinya salah satu dari dua orang itu ketemu, melihat gitu. Wa yashmal ru'yata ahadihima al-akhar. Dan liqa ini juga mencakup ketika salah satu daripada keduanya melihat yang lain. Nah, jadi tidak disyaratkan dua-duanya saling melihat, enggak. Salah satu yang melihat sudah cukup. Tentunya soalnya ada sahabat yang buta kayak Abdullah bin Umi Maktum. Itu tetap dinamakan sahabi. Asalkan sudah bertemu. Faliqa a'am min ru'yah. Maka liqa ini pengertiannya lebih luas daripada ru'yah, yaitu melihat saja. Kalau liqa bertemu bisa dia itu duduk-dudukan dalam satu majelis, atau bisa saling jalan, atau hanya melihat saja. Tapi kalau melihat ya hanya melihat. Mithalul mauquf, contoh hadis mauquf adalah qaulu Sayyidina Umar radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwidu, atau qabla an tusawwadu afan. Mencarilah kalian ilmu fikih, mencarilah kalian ilmu agama sebelum kalian dijadikan sebagai sayyid atau sebagai sadah atau sebagai pemimpin. Sebelum pemimpin, hendaklah kalian berilmu. Itu perkataan Sayyidina Umar. Ini hadis mauquf yang diidhofahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anwa'ul mauquf, sekarang macam-macam mauquf. Al mauquf nau'an. Mauqufun lahu hukmul marfu' wa ma laisa lahu hukmul marfu'. Yang dihukumi dengan hadis marfu' yang sama. Maksudnya apa? Bisa dijadikan hujjah ataupun yang tidak bisa dijadikan hujjah. Yang bisa dijadikan hujjah, yang dihukumi seperti marfu' ada 6 macam. Wa huwa ala wujuhin sittah. Ada 6 macam. Sedangkan yang tidak bisa dijadikan hujjah itu selain 6 macam ini. Apa 6 macam? Yang pertama adalah qaulu sahabi umirna nuhina ujiba alaina ubihalana. Nah, kita disuruh, kita dilarang, kita diwajibkan, kita dibolehkan. Tidak ada kemungkinan yang memperbolehkan, menyuruh, melarang dan sebagainya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au nahwa dzalik minal ikhbar anil ahkam bisigati ma lam yusamma fa'iluhu mabni lil majhul. Yani segala kabar yang menggunakan kata pasif daripada para sahabat. Ini yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya, ya pasti Nabi, ya kan gitu. Fadzalika fi hukm marfu' lil ilmi bi anna fa'ila dzalik kullih huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya yang melakukan atau yang mengatakan hal tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Atiyah, contohnya adalah perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz. Para perempuan zaman dulu kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Siapa yang melarang? Otomatis Nabi. Nah, ini. Waqala Anas radhiyallahu an, Sayyidina Anas radhiyallahu an, umira Bilal an yushaffi al-adzan wa yutira al-iqamah. Nah, Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Azan 2 kali 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengganjilkan iqamah 1 kali 1 kali. Yang kedua adalah qaulu sahabi kunna naf'al. Dulu kita mau berbuat kayak gini. Kunna naqul. Dulu kita berkata seperti ini. Kanu yaf'alun. Mereka dulu sahabat berbuat seperti ini. Kanu yaqulun. Kunna la nara ba'san bikadza. Dulu kita tidak melihat permasalahan. Maksudnya masalah ini tidak menjadi masalah di zaman Nabi. Kanu la yarawna ba'san bikadza fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melihat ada yang mempermasalahkan masalah ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fina, dan Nabi ada di bersama kita. Baina adhurina. Fihi idhafatul fi'il awul qaul awul taqri ila zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aw ma yadullu ala dzalik. Itu ada penisbatkan daripada perkataan perbuatan yang kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang menunjukkan kepada hal itu. Qala Sayyidina Jabir radhiyallahu an, kunna na'zil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu kita azl, ini mencopot ketika berhubungan.
Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna nufadil bainan nas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala kita saling mendahulukan satu sama lain. Oh ini apa itu? Ini lebih afdal dari fulan, ini yang lebih afdal daripada fulan. Fanaqul Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Abu Bakar yang lebih afdal, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Wala yungkiru dzalika alaina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal tersebut. Atau wala yungkaru dzalika alaina. Wala yungkiru dzalika alaina. Min dzalika ma ruya 'anil Mughirah kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una babahu bil adhafir. Zaman dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetuk Nabi, pintu Nabi itu bil adhafir dengan kuku-kuku mereka. Saking apa itu menjaga adabnya, tidak dar 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 dar, cuma tak 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 tak. Nah, ini otomatis tidak ada ajaran yang mengatakan hal ini kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah qaulus sahabi minas sunnati kadza. Nah, beda kalau di tabi'in minas sunnati itu ada pendapat mengatakan bahwasanya itu hadis mauquf. Karena sunnah di situ kata Imam Iraqi tadi kan apa yang pelajaran yang tadi atau pelajaran yang kemarin minas sunnati itu adalah termasuk sunnah khulafair rasyidin. Kayak gitu kan. Au asabtas sunnah. Ente memang sesuai dengan sunnah. As-sunnatu kadza wa kadza. Perbuatan sunnah itu kayak gini gini gini. Para sahabi tidak menyatakan as-sunnah kecuali dengan sunnatun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mimma fihi kalimat sunnah. Fadzalika fi hukmil marfu lil ilmi bi annahum ya'nuna dzalika sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengetahui bahwasanya ketika sahabat mengatakan as-sunnah, mereka ya'nuna, mereka maksud adalah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minas sunnati wat'ul kaf 'alal kaffis shalah tahta surrah. Nah, termasuk sunnah adalah perbuatan sunnah adalah meletakkan tangan di atas telapak tangan di bawah apa? Di bawah pusar. Ya, ini seperti madhab kalau nggak salah madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi itu meletakkan tangannya kalau nggak salah apa Imam Ahmad lupa. Nah, itu meletakkan tangan itu di bawah pusar. Jadi kalau ada yang meletakkan di bawah pusar ya nggak masalah. Itu ikut madhab daripada madhab arba'ah. Yang mana itu ikut daripada riwayat Sayyidina Ali. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minas sunnati idza dakhaltal masjid an tabda birijikal yumna wa idza kharajta an tabda birijikal yusra. Termasuk sunnah adalah ketika masuk masjid memulainya dengan kaki kanan, keluarnya dengan memulainya dengan kaki kiri. Naam. Ar-rabi' yang keempat ada an yatakallama sahabi kalaman fi umurin naqliyah aw ya'mal amalan la majala lirra'yi wal ijtihad fi dzalik aw yahkum ala fi'lin annahu ta'atun lillahi wa rasulihi aw ma'siyah. Adalah ketika para sahabat mengatakan segala sesuatu dari umur naqliyah, perkara-perkara naqli yang berhubungan dengan Quran, yang berhubungan dengan hadis atau berhubungan hal-hal yang gaib, yang mana tidak mungkin ada istihad daripada para sahabat tersebut. Tidak mungkin mengada-ngada. Ceritanya mengada-ngada gak mungkin. Atau menghukumi hal tersebut sebagai perbuatan ketaatan atau sebagai perbuatan maksiat. Mithalul kalam termasuk yang daripada kalam qaulu Sayyidina Amr bin Absah radhiyallahu an idza kana yaumul qiyamah ji'a bid dunya. Ketika hari kiamat itu dunia itu didatangkan. Mithalul fi'il al-awwal salatu Ali radhiyallahu an fil kusuf fi kulli rak'ah bi aktsar min ruku'ain. Jadi Sayyidina Ali ketika salat kusuf itu beliau di setiap rakaat itu ruku 2 kali. Nah, beliau tidak ruku 2 kali, gak mungkin itu mengada-ngada. Soalnya perbuatan sholat pastinya itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mithalul hukum termasuk dari hukum maruya an Ammar radhiyallahu an man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa hari syak? Ya, ini hari di tanggal 30. Ya, ini syak. Kenapa dinamakan syak? Karena ini diragukan. Apakah sekarang sudah masuk Ramadan atau tidak? Di Sya'ban tanggal 30 itu diragu-ragukan apakah sudah masuk Ramadan atau masih belum Ramadan. Nah, itu maka di situ siapa itu dilarang puasa di situ. Dilarang puasa pada tanggal
30 atau 15 tanggal 15 ke atas juga dilarang di dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Naam. Aqwalus sahaba fi, yang kelima adalah aqwalus sahaba fi asbabin nuzulil ayatil karimah. Au tafsirul ayat wa ma'aniha ala wajhin la alaqata lahu bil lughatil arabiyyah wala majal ra'yi wal ijtihad fihi. Nah, ini perkataan sahabat tentang Quran. Tapi yang Quran kayak gimana? Tentang asbabun nuzul atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan bahasa Arab. Karena mereka kalau berkaitan dengan bahasa Arab bisa ijtihad atau bisa dengan riwayat yang mereka tahu. Nah, tapi kalau tidak berkaitan dengan bahasa Arab dan ataupun berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh sahabat, tidak bisa diistihadkan atau diada-adakan oleh sahabat. Itu dihukumi hadis marfu'. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun wa yaqulu nahnu mutawakkilun fa idza qadimu Makkah sa'alun nas fa anzalallahu azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ahlu Yaman dulu itu haji dan tidak berbekal. Mereka mengatakan, oh kita itu tawakal. Ini mungkin pelajaran bagi orang yang sok-sokan tawakal, padahal dia tidak melakukan tawakal sesuai dengan SOP yang berlaku. Tawakal itu setelah ikhtiar, setelah berusaha. Kalau tawakal cuma sekedar tawakal, itu perbuatan yang bodoh dan Islam tidak mengajarkan tentang hal tersebut. Maka ahlu Yaman ini ketika ahlu Yaman pada zaman tersebut, ya ini enggak semua ahlu Yaman. Ahlu zaman pada ada sebagian dari penduduk ahli Yaman itu haji tidak berbekal. Kemudian mereka ketika ditanya, kenapa gak berbekal? Oh, kita tawakal. Masya Allah kita tawakal. Ketika mereka mendatangi Mekah, mereka minta-minta kepada orang. Katanya tawakal, tapi minta-minta pada orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa tazawwadu, berbekallah fa inna khairazadi taqwa. Tapi ingatlah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Masih diingatkan dengan entar perjalanan kita yang abadi, yaitu perjalanan ke akhirat. Kemudian contoh daripada tafsir qaul Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi tafsir lawahatul lil bashar. Talaqahum jahannam yaumil qiyamah fatalfahahum lafhatan falatubki lahman ala azm. Apa lawahatul bashar ini? Ditafsirkan bahwasanya neraka jahanam melemparkan mereka di hari kiamat. Maka menamparlah mereka neraka jahanam ini dan sampai tamparannya itu tidak menyisakan daging, secuil daging pun di atas daripada tulang. Waduh, itu sangat mengerikan sekali. Nah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Naam. As-sadis yang keenam adalah qaulut tabi'i faman dunahu atau tabi'in inda dzikri sahabi yarfa'ul hadits yanmihi yablughu bihi yarwihi rawahu riwayatan. Qala al-Hafidz al-Iraqi wa qauluhum yarfa'uhu yablughu bihi riwayatan yanmihi raf'un fantabih. Nah, yaitu perkataan tabi atau tabi'in ketika menyebutkan sahabat, hadis ini dirofakkan oleh sahabat atau di yunmihi atau ya belughu bihi, ketika pokoknya ada hadis ketika tabi'in meriwayatkannya, ketika dalam menyebut hadis ini diriwayatkan oleh sahabat dan sahabat yarfa'uhu dan sahabat ya belughu bihi dan sahabat yunmihi, maka itu disebut atau bisa kita hukumi istilah-istilah yang tadi itu dengan istilah yang menunjukkan qarinah, yang menunjukkan bahwasanya hadis itu hadis marfu'. Contohnya adalah marawahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an asyifa fi thalatha syurbatu asal ila akhir hadis rafa al hadis. Ketika sahabat Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis asyifa fi thalatha. Syifa atau kesembuhan itu ada 3. 1 syurbatu asal, meminum daripada madu sampai hadis terakhir, sampai akhir hadis. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan rafa al hadis. Imam Bukhari menyatakan rafa al hadis. Ibnu Abbas merofakkan hadis tersebut. Berarti hadis ini hadis marfu'. Jadi dinisbatkan pada Nabi. Yang kedua contohnya adalah rawa Malik an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad annahu qala kana nas yu'maruna an yada'ar rijl yadahul yumna an yada'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Bahwasanya dahulu kala orang-orang itu diperintahkan untuk menaruh
tangan kanannya di zira itu mana? Zira itu ya pergelangan tangannya atau ini apa itu? Lengan tangannya yang kiri ketika sholat ya gini. Disuruh naruh gini ketika sholat. Qala Abu Hazim, la a'lam illa annahu yunmi dzalik. Qala Malik yarfa'u dzalik. Nah ini istilah-istilah yunmi, yarfa'u. Nah itu istilah yang menunjukkan bahwasanya qarinah yang menunjukkan bahwasanya itu hadis marfu'. Wa yultahaqqu bidzalik dan dihukumi seperti hal itu ma idza qila inda dzikri sahabi qala qol. Nah, istilah ketika sahabat ada atau penyebutan sahabat dalam suatu riwayat qala, sahabat itu berkata qala. Ada qala lagi. Nah, itu fa fa'ilu qala atsani, maka fa'il qala yang kedua ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat tersebut berkata. Siapa yang berkata? Ya, otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata. Qala. Nah, siapa yang berkata ini? Otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musalla. Malaikat senantiasa bersolawat, senantiasa memintakan ampunan kepada atau memintakan rahmat kepada salah seorang dari kalian selama dia di tempat sholatnya tak berpindah. Nah ini sebagai faedah, barang siapa yang sholat, lama-lamalah berzikir dulu. Jangan langsung, pergi-pergi. Nah itu agar kita mendapatkan daripada fadilah sholah malaikah. Kita didoakan oleh malaikah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini ntar yang pembahasan setelahnya, walaupun satu halaman nggak masalah, kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita baca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.